Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat pagi, Bu. Ibu, Pagi, Bu. Pagi, Bu. Eh, Loh, kenapa ini wajahnya sudah lesu-lesu ini? Ini masih masuk jam pelajaran ketiga loh. Masih pagi ini. iya Bu, tadi Anak nggak Yohana. semangat Bu. Semangat Bu, tetap semangat. Tadi Oh nggak iya. semangat Bu. Ya, penting untuk sarapan ya. Jadi sebelum ke sekolah itu luangkan waktu untuk sarapan karena kita tidak akan bisa bersemangat kalau energi kita itu tidak tercukupi. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian sehat-sehat ya anak-anak. Sehat Bu. Luar biasa Bu. Sehat, Bu. Oke, sehat dan luar biasa. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, Ibu mau membakar semangat kalian dulu dengan mari kita sama-sama melakukan tepuk semangat. Jadi Ibu memberi contoh dulu ya. Tepuk semangat. Hai, hai. Hello, hello. Semangat, semangat, semangat. Bisa? Bisa diikuti? Bisa Bu. Oke. Silakan anak Ria untuk memandu. Tetap semangatnya. Baik kawan-kawan, untuk membakar semangat kita, Ibu sudah menyuruh saya untuk membakar semangat kita. Kita halo dimulai. Halo. Semangat. Semangat. Halo, halo. Hai, halo, hai. Halo, halo. Semangat. Hai, hai. Hai hai. Semangat. Semangat. Baik, nanti Semangat, semangat. lagi ya. Bagaimana sudah semangat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah semangat. Sudah, Oke, Bu. baik. Baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Ibu minta kesediaan anak Fatmah untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai Bu. Baik, terima kasih anak Fatmah. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk ketua kelas, Bu Maria, anak Maria, siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Halo, anak Maria. Hari ini hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya, luar biasa. Ini Iya, sangat Bu. bagus sekali. Dan sekiranya harus seperti ini terus ya anak-anak. Perhatikan kehadiran kalian karena kehadiran juga itu sangat penting dan menjadi salah satu tolok ukur penilaian seperti itu. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan sama-sama untuk belajar mengenai menentukan unsur-unsur pementasan drama dan menganalisis peran dalam unsur-unsur pementasan drama. Baik anak-anak, Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian tentang pementasan drama. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat pementasan drama? Pernah, Bu. Pernah Ibu? Pernah. Baik, hampir semua menjawab pernah ya. Pernah melihat atau pernah melakukan terlibat dalam pementasan itu? Pernah terlibat, Bu. Melihat Pernah dan melihat pernah juga. melakukan juga Ibu. Pernah menjadi aktornya, Oke. aktrisnya. Wah, luar biasa ini. Pernah terlibat ataupun pernah hanya menonton. Menjadi artisnya. Oke. Baik, itu sangat luar biasa ya. Baik. Apakah kalian menyukai pementasan drama? Sangat suka Ibu. Kalian suka Suka, tidak? Bu. Atau biasa-biasa saja perasaan kalian? Sangat suka, Bu. Suka sekali. Sangat suka. Oke. Yang berikut, bagaimana perasaan kalian saat melihat pementasan drama tersebut?
perasaan kami ketika melihat pementasan drama. Ada yang dramanya bagus, itu membuat kami senang, Ibu. Maunya alangkah baiknya mereka pentaskan lagi cerita di sesi berikutnya. Tapi ada yang pementasannya itu monoton, membuat kami menjadi bosan. Kurang bagus penampilannya, ya. Kadang dialognya juga intonasinya kurang, ya, datar saja. Itu yang membuat kami kadang merasa bosan untuk menyaksikan. Ya, tergantung kan nih, Ibu. Ya. Tergantung pementasan yang dibawakan. Menurut anak Yuyun, baik. Untuk yang lain, anak-anakku yang lain bagaimana? Bagaimana perasaan kalian saat menonton drama? Kalau saya senang, Bu. Karena dengan saya nonton drama, saya lebih banyak tahu banyak cerita dan juga tidak harus capek-capek membaca cerita. Jadi sambil menikmati cerita, sambil melihat lakon yang diperankan oleh para tokohnya. Baik, anak Maria menyukai drama karena bisa melihat secara langsung, tidak harus membaca. Oke, yang lain? Bagaimana yang lain? Baik, sudah ada beberapa jawaban dari teman-teman, dari anak-anakku sekalian. Untuk itu, menurut kalian, apa sih drama itu? Anak Uli? Saya Ibu. Oh iya, silakan anak Yohana. Drama adalah seni sastra yang dipentaskan atau diperankan di atas panggung, Bu, atau di depan umum yang dipertontonkan yang bertujuan untuk menghibur, Bu. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa dari anak Yohana. Masih ada jawaban yang lain dari anak-anakku yang lain? Saya, Bu. Oke, dari Ibu, anak Yuyun, kalau drama, silakan. iya. Ibu, kalau drama menurut saya itu adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dan dilakonkan dengan gerak, Bu. Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi drama itu merupakan salah satu jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui gerak. Baik anak-anak, menurut kalian apa manfaat kita mempelajari materi ini? Adakah manfaat yang bisa kita peroleh dalam mempelajari materi tentang unsur-unsur pementasan drama? Supaya Bu nanti kita bisa buat drama Bu sesuai dengan unsur-unsur drama. Iya, dari anak Vera supaya kalau kita dipercayakan untuk membuat penampilan drama, kita bisa memahami melalui unsur-unsur tersebut. Anak Putri? Iya Bu, karena kalau kita setelah menonton drama kita bisa menilai dan mengapresiasi drama itu. Baik, kalau dari sisi penonton, jadi kita tidak hanya menjadi penonton seperti biasanya saja, tetapi kita pun bisa mengkritisi penampilan dari pementasan drama tersebut. Karena kita sudah mengetahui unsur-unsur dari pementasan drama. Baik anak-anak, Ibu ingin menunjukkan kepada kalian sebuah cuplikan drama Kereta Kencana karya W.S. Rendra yang dibawakan oleh Teater Lumbung. Mohon ditunggu ya anak-anak. Iya Bu. Baik, silakan kalian menyaksikan tayangan drama berikut ini.
Suaranya terdengar atau tidak ya anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Oh iya, sebentar ya. Baik, kalian tetap menyaksikan ya penampilan Rama di dalam tayangan ini. Mohon maaf mungkin karena perangkat ibu ini lagi tidak mensupport. Sementara ibu perbaiki ya anak-anak ya sambil kalian menonton. Sambil kalian mengidentifikasi apa-apa saja unsur pementasan yang bisa kalian lihat di dalam pementasan ini ya anak-anak. Ya, baik. Sekali lagi Ibu mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Nanti untuk linknya Ibu akan kirimkan melalui WA Group ya anak-anak, biar kalian bisa lebih detail untuk menontonnya. Nah, anak-anak, dari tayangan video tadi, kira-kira apa unsur pementasan yang bisa kalian identifikasi? Unsur pementasan drama. Ada apa saja? Saya Ada Bu, tokoh, Bu. ada toko, Ada latar, Ibu. Ada tokoh, Suasananya, Bu. atau pemeran. ya. Ada latar, latarnya, ada Bu. suasana. Ada Baik, dialog, Bu. ada dialog. Selain itu, Latarnya ada latar tempat Ada dan latar panggung. suasananya juga, ada Bu. panggung. Iya, ada panggung. Kemudian diciptakanlah latar tempat dan suasana di atas panggung itu. Kemudian ada pemeran atau aktor atau tokoh yang berperan di dalam drama tersebut. Selain itu ada apa lagi anak-anak? Ada pencahayaan. Ada tata lampunya, Bu. lampunya. Tata lampu. Ada tata lampu. Tadi kalian melihat ya, lampunya dari redup, kemudian tiba-tiba terang,
dari yang berwarna kuning, kemudian tiba-tiba berubah menjadi warna hijau. Ya, ada tata lampunya. Kemudian apa lagi? Tata rias, Bu. Tata rias, iya. Kalian melihat tadi nenek-nenek itu, apakah nenek-nenek itu betul-betul nenek-nenek atau anak gadis yang masih muda? Anak Kalau muda, pengamatan Bu. Anak kalian, gadis yang masih muda, Bu. Gadis, Bu. ya, Masih muda, betul Bu. sekali. Dia masih muda, Tapi perannya mungkin tetapi nenek-nenek. iya, karena perannya nenek-nenek, maka diriaslah seperti nenek. Wajahnya dibuat keriput, itu. Jadi itu tata rias Busananya tadi. juga. Selain itu, iya, ada tata busana, betul Busana. sekali, anak Harlin. Iya, ada tata busana. Busana yang dikenakan oleh nenek dan oleh kakek bisa dilihat. Kemudian ada apa lagi? Ada lighting, Bu, pencahayaan, Bu. Ya, Ada lighting, Bu, lighting, pencahayaan. betul anak harahap. Betul sekali, ada tata cahaya. Masih ada yang lain? Itu yang di atas panggung, kira-kira yang di belakang panggung ada tidak? Sutradara, Bu. Harus ada sutradara, betul sekali. Harus ada sutradara. Selain Narator juga mungkin, Bu. narator, baik. Apakah pementasan drama yang mereka lakukan itu tanpa naskah? Ada, Bu. Ada naskah, Bu. Ada naskah, Bu. Tentunya harus ada naskah. Iya. Baik, anak-anak, mari kita lihat materi di PowerPoint berikut ini ya, anak-anak, untuk mempertegas apa yang sudah kalian sebutkan tadi. Gambarnya lucu, Bu. Iya, selucu kalian gambarnya anak-anak. Baik, unsur-unsur pementasan drama. Unsur-unsur pementasan drama kita lihat yang pertama itu ada naskah drama. Jadi naskah drama ini yaitu karangan yang isinya terdapat cerita atau lakon dalam setiap babak demi babak. Itu. Selanjutnya, harus ada sutradara. Jadi pemimpin dalam pementasan. Kemudian yang berikutnya ada pemain atau aktor. Bayangkan saja pementasan drama tanpa aktor. Yang kita lihat hanya benda-benda mati, pasti tidak akan menyenangkan, bukan? Baik, selanjutnya selain aktor ada penata. Yang pertama itu ada tata suara. Jadi, pada video yang kalian tonton itu sebenarnya ada suaranya. Cuma karena ada kesalahan teknis tadi, makanya suaranya itu tidak terdengar. Nanti seperti yang Ibu sampaikan, linknya akan Ibu kirimkan ya. Selain itu ada tata busana juga. Kemudian ada tata panggung. Lalu yang berikutnya ada tata cahaya dan juga tata suara. Ya, yang berikutnya ada tata cahaya dan tata suara. Kemudian harus ada penonton juga. Nah, penonton ini diharapkan bukan hanya sekedar menonton saja, tetapi bisa mengkritisi tampilan drama yang disajikan. Lalu yang berikutnya, kalian bisa simak.
Nah, ada beberapa unsur lain yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama itu ada lafal, kemudian ada intonasi, lalu ada nada atau tekanan suara. Selanjutnya ada mimik, gestur, dan juga blocking, posisi pemain di atas panggung. Jadi itu merupakan unsur-unsur dalam pementasan drama. Jadi kurang lebih ada 9 unsur dalam pementasan drama ya anak-anak. Apa bisa sudah dipahami dengan baik ini? Sudah bisa, Bu. Bisa, Bu. Halo anak-anak. Sepertinya masih lesu ini ya. Apa kita harus tepuk semangat dulu? Iya, Bu. Sudah, Bu, sudah semangat. Oke, sudah Semangat, semangat. Bu. Lanjutkan ya anak-anak ya. Jadi Ibu tegaskan lagi ada 9 unsur dalam pementasan drama tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menyajikan juga satu tontonan drama. Ini adalah drama anak karya Putu Wijaya. Kalian menonton tayangan drama ini sambil kalian melihat LKPD yang sudah Ibu kirimkan semalam ya melalui WA Group. Mungkin bisa kalian buka LKPD tersebut sambil melihat tayangan di dalam ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pengerjaan LKPD, silahkan ditanyakan ya anak-anak, agar tidak salah dalam pengerjaannya. Baik, silahkan kalian menyaksikan tayangan berikut ya. Suaranya apa bisa terdengar anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu, tidak Suaranya terdengar. tidak terdengar ya. Mohon maaf, ini karena laptop Ibu nih mungkin lagi bermasalah ya. Baik, sebentar sambil menyaksikan, sambil kalian coba melihat LKPD yang sudah Ibu berikan. Di situ kalian akan menganalisis peran dari tiap unsur pementasan yang ada. Jadi kalian tentukan dulu fungsi atau peran dari tiap unsur dan dianalisis fungsi dengan tayangan yang sudah kalian tonton ini. Seperti itu ya cara pengerjaan LKPD-nya anak-anak. Sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, apakah suaranya sudah terdengar anak-anak? Belum, Bu. Masih belum ya? Wah, nanti Ibu coba kirimkan ke WA Group saja ya
cuplikan videonya ini, nanti kalian mungkin bisa tonton eh, secara pribadi ya, kemudian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu akan bagikan linknya di WA grup ya. Harus ditonton ini ya. Iya, Bu. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan terkait pengerjaan LKPD. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian sambil mengerjakan LKPD tersebut ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kami Ya. kerjakan masing-masing kan, Bu? Betul, dikerjakan secara mandiri atau masing-masing. Baik, Bu. Anak Uli dikerjakan ya. Baik, perhatikan penggunaan ejaan dan juga tanda baca dalam penulisan jawaban kalian. Karena kalian jurusan bahasa, maka itu perlu diperhatikan ya. Jangan hanya asal mengerjakan atau menulis saja. Baik, ada yang sudah, kalau sudah silahkan dikirimkan jawabannya melalui WA pribadi Ibu ya. Akan Ibu periksa hasil pengerjaan kalian. Baik, yang sudah masuk Ibu cek ini dari anak Sarlin tadi sudah mengirimkan jawabannya. Kemudian sekali lagi Ibu harapkan tolong perhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca ya. Perhatikan Baik, Bu. juga ketepatan jawaban dengan pertanyaan. Nah, anak-anak yang belum bisa menyelesaikan, silahkan diselesaikan, lalu nanti dikirimkan ke WA pribadi Ibu, bukan di WA grup ya anak-anak, di WA pribadi, jadi Ibu di japri nanti tugas kalian itu. Nah, anak-anak, kira-kira setelah mempelajari materi tentang unsur-unsur pementasan drama ini, apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dari materi ini? Silahkan. Ya, dari anak Maria, silahkan. Kalau menurut saya, Bu, setelah belajar materi tentang drama, saya baru tahu ternyata selain tampilan yang selama ini saya nonton, ternyata ada banyak hal di belakang layar yang mendukung pementasan drama. Baik. Dari anak Maria, dia baru mengetahui ternyata ada juga tim di belakang layar, bukan hanya tim di depan panggung saja. Baik, selanjutnya yang berikutnya. Ayo, yang berikutnya ya dari anak Vera. Baik Bu, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari tentang drama Bu, saya jadi banyak melihat banyak adegan dalam drama Bu. Ada adegan-adegan sedih, senang. Jadi saya bisa melihat Bu tokoh-tokohnya itu ada watak baik, jahat seperti itu Bu. Baik, anak Vera semakin bisa mengenal tokoh
dan perwatakan di dalam pementasan drama. Masih ada yang lain? Saya, Bu. Iya, dari anak Yuyun, silahkan. Iya, Ibu. Jadi setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa dalam sebuah pementasan drama itu ternyata banyak sekali unsur-unsur yang harus diperhatikan. Mulai dari tokoh, penokohan, latar, kemudian ada sudut pandang dan sebagainya. Adapun manfaat yang bisa saya dapatkan adalah dengan menonton pementasan drama bisa dijadikan sebagai sarana hiburan bagi kami yang menontonnya. Selain itu, kami juga bisa mengetahui adanya nilai-nilai kehidupan dalam drama yang dipentaskan. Kemudian setelah itu kami juga bisa memberikan penilaian. Kami bisa menilai drama atau teater yang dipentaskan. Itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih anak Yuyun. Mari kita beri tepuk tangan untuk kalian semua yang hebat dan luar biasa. Jadi betul sekali kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa dengan kalian mengetahui unsur-unsur pementasan drama, kalian diharapkan bisa menjadi penonton yang kritis dan juga ketika suatu saat nanti dipercayakan untuk menjadi sutradara atau dipercayakan untuk mementaskan drama, kalian semua sudah mengetahui unsur-unsur pementasan drama tersebut. Jadi agar penampilan drama kalian itu maksimal, maka unsur-unsur tersebut harus dilaksanakan secara keseluruhan. Jika salah satu unsur ditiadakan, maka pasti drama yang kalian hasilkan pun atau yang ditampilkan pun akan tidak maksimal. Baik anak-anak, karena tadi masih ada yang belum menyelesaikan tugasnya, maka itu diselesaikan di rumah sambil menonton video. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, tetap dengan video yang sama, kita akan melakukan evaluasi terhadap pementasan drama berdasarkan unsur-unsur yang sudah kalian pahami hari ini. Baik, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Masih ingat tepuk semangat tadi? Masih ya? Mari kita tutup dengan tepuk semangat. Hai, hai. Hai, hai. Hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Semangat, semangat, semangat. Baik, terima kasih Ibu minta Nona Yuyun untuk memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, mari kita lihat. Baik, Ibu. Teman-temanku yang tercinta, mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Tetap semangat dan selalu sehat. Makasih, Ibu. Makasih, Bu. Ya, Bu Pebi, ini sudah lebih menarik juga ini ya. Tadi Bu Pebi sudah mengawalinya dengan ada ini ya, ada penyemangat ya, tepuk semangat. Nah ini penting Ibu Bapak ya. Jadi bagaimana supaya kelas kita itu dapat kita bangun, karena semangat ini apa ya, kita juga merasakannya. Apalagi kalau udah banyak tugas gitu ya, terus semangatnya mulai kendur gitu ya. Nah, jadi demikian juga anak-anak kita gitu ya. Ibu saja udah merasakannya, apalagi anak-anak kita yang 32 orang itu misalnya ya. Nah, beragam masalah tentu mereka hadapi di rumah ya. Maka kita perlu apa ya? Perlu membuat trik-trik berupa apa ya? Berupa sebentar ya, agak ribut mungkin di sini, buka saya pakai headset dulu. Ya, dapat kita buat dengan game atau mungkin dengar suara saya masih ya? Boleh ya? Iya Pak, Oke. terdengar Pak. Ya, bisa dengan game, dengan ya ice breaking katanya gitu ya, membuat mereka konsentrasi. Jadi apalagi di awal ya, di awal itu benar-benar memang kita usahakan konsentrasi mereka. Caranya macam-macam ya. Caranya tadi Bu Febri dengan tepuk, atau bisa juga kalau yang tepuk
yang membuat konsentrasi, misalnya tepuk 1, misalnya seperti itu ya. Nah, tepuk 2, ini kan kadang-kadang bisa kita buat mereka supaya konsentrasi gitu ya. Atau mungkin juga dengan teka-teki boleh ya. Mereka akan mulai serius untuk mengikuti pelajaran kita. Nah, Bu Pebi ini di kelas apa ya? PIBB ya, Bahasa dan Budaya ya. Iya Pak, betul Pak. Ya. Ini kelas yang apa ini? Kelas yang istimewa ini. Bu Pebi kebetulan saya juga mengajar di kelas 12 bahasa sekarang ini ya. Jadi di tempat saya juga ada program studi bahasa. Nah, artinya di program studi bahasa ini Bapak memang harus lebih konsentrasi kepada keilmuan di sini banyak. Makanya kalau kita lihat misalnya pementasan drama di kelas biasa itu tidak sampai sejelimit yang Bu Pebi sampaikan tadi, tidak sampai melihat pentas, kemudian bagaimana tata cahaya, tata rias atau mungkin yang lain-lainnya penyutradaraan gitu ya. Makanya kelas 11 SMA itu seperti Bu Ria itu kelas 11 ya, itu hanya ini aja ya, mendemonstrasikan drama kan gitu ya. Nah, tidak sampai ini. Nah, kalau kita punya fasilitas sebenarnya seperti Bu Pebi di sekolah misalnya, bagaimana kita dapat menyulap nanti nih kalau luring ya Bu Pebi ya, kalau kita buka nanti bagaimana Ibu bisa juga menyulap, tapi kalau memungkinkan ya. Ibu Pebi punya semacam ruang multimedia enggak di tempat Bu Pebi? Semacam ruangan kosong gitu yang bisa nonton santai gitu, atau ruangan apalah semacam apa ya, pokoknya bukan ruangan kelas gitu. Ada nggak punya di sekolah Ibu Pebi? Ada lab Pak, itu lab IPA. Kebetulan lab itu belum dimaksimalkan dengan baik dan belum pernah dipakai, dan selama ini itu dijadikan ruang kelas. Jadi bisa saja itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain nanti. Yang terpenting waktunya mungkin bisa diambil sore hari begitu Pak. Nah, ya artinya begini, kalau bisa memang semaksimal mungkin, kan ini menonton ya, mereka menonton semaksimal mungkin, mereka menonton sebuah pementasan yang didukung oleh tata suara juga dari tayangan kita, laptop kita hubungkan dengan speaker yang bagus. Makanya kalau tadi di ruangan itu ada ruang multimedia seperti itu, speakernya bisa speaker yang bagus, kemudian nontonnya juga agak dingin. Bahkan ada kalanya boleh kita sulap kelas itu menjadi sebuah panggung bioskop misalnya. Jadi tidak apa-apa juga Bu Pebi atau kawan-kawan yang lain. Ini untuk pembelajaran menyenangkan ya. Ya sudah ada popcornnya belum nih? Ayo misalnya seperti itu ya. Untuk nonton gitu ya. Boleh bawa cemilan gitu Bu Pebi, nggak apa-apa. Silakan aja kalau memang materinya itu seperti itu ya, karena menonton gitu ya. Dibuat santai saja, dibuat yang ini, suasana yang ini. Sehingga nanti kelas itu memang benar-benar nanti ini dapat Ibu Pebi explore pendapat mereka, tidak terpaksa. Nah, pokoknya dibuat nyantai lah. Nah, nggak apa-apa ya Bu Pebi ya. Kemarin ada alumni PPL kita juga di UISU ya, dari Palembang. Mereka punya gedung teater Bu Pebi, sekolahnya itu. Ya. Sayangnya itu sudah saya sampaikan supaya manfaatkan Pak, saya bilang gitu. Ternyata tidak termanfaatkan beliau juga gitu. Nah, sayang sekali. Maka saya tanya dulu tadi, ada enggak gitu ya. Kalaupun tidak ada ruangan multimedia, di kelas pun boleh kita buat. Di kelas silakan aja Ibu, olah aja kelas itu. Bahkan kursi-kursi itu tidak harus ini Bu Pebi. Tidak harus dibuat ya, kalaupun nanti ada diskusi kan tidak harus di kursi, boleh saja mereka kalau tapi kok lantainya bagus ya, kalau nggak bagus janganlah. Artinya Bu Pebi sesuaikan aja nanti ya, apanya ya, suasana kelasnya ketika tatap muka. Nah, karena ini kita belum tatap muka, ini tentu belum bisa ya. Nah, kemudian evaluasinya tadi betul seperti apa Bu Pebi tadi itu? Evaluasi dari hasil LKPD yang sudah dikerjakan, Pak. Individunya nggak ada?
yang mereka lakukan tadi itu secara individu, belum berkelompok, Pak. Iya. Di pertemuan kedua baru Oh, berkelompok, belum Pak. kelompok. Oh, masing-masing individu. Tapi presentasinya tadi bagaimana? Presentasinya? Dengan saya, mereka itu nanti presentasinya sekaligus pada pertemuan kedua, Pak. Tadi belum ada. Tadi Nah, belum ini ada, yang, Pak. yang saya katakan yang sama dengan Bu Yuyun tadi juga ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa Bu Febi, sudah ada presentasi. Kan mereka kan sudah kerjakan LKPD. Nah, harusnya mereka sudah melaporkan walaupun belum sampai kepada diskusi secara umum. Paling tidak Bu Febi bisa menanyakan sudah sampai di mana perkembangan tugasnya itu, mereka melaporkan gitu. Mungkin melaporkannya masih presentasi kelompok-kelompok kecil. Nah, kalau nanti mau dibuat diskusi panel, misalnya baru pertemuan keduanya lebih lengkap. Nah, jadi teman-teman nanti tolong ya, kalau yang ada 2 pertemuan itu, tadi sudah sampaikan juga oleh Bu Lisna gitu ya. Nah, termasuk tadi itu, selain presentasi, mereka juga sudah ada penilaian secara pribadi itu. Ya. Jelas dia kapan dikumpulkan tugasnya itu, apakah minggu depan misalnya, boleh, nggak apa-apa. Tapi jelas perintahnya itu. Nah, ini ada penilaian. Nah, sampai yang mana? Sampai perkembangan tadi itu. Di indikator mana Ibu Febi hentikan tadi itu misalnya. Nah, sampai disitulah nanti ada evaluasi. Ya, boleh saja semacam ada kuis-kuis apa ya, melalui Google Form mungkin, atau mungkin Ibu ketikkan sedikit apa ya untuk penilaian itu sampai batasnya itu. Nah, jadi nanti itu dikumpulkan sehingga nanti kita mendapat gambaran bagaimana kemampuan mereka menganalisis. Karena untuk minggu depannya kan nggak menganalisis lagi, nggak lagi ini ya, udah presentasi gitu ya. Jadi sebelum sampai ke sana itu Ibu udah nilai duluan apa tugasnya itu gitu ya, tugas tertulisnya gitu. Nah, kalau mau lebih apa ya boleh minggu depan nanti dikumpulkan. Nah, boleh juga nanti setelah, tapi biasanya kan minggu depan dikumpulkan, tapi kan udah dikerjakan. Paling tidak kerangkanya sudah ada dibuat. Jadi pada minggu depan itu mereka tinggal merampungkan dan tinggal presentasi. Bahkan barangkali kalau menurut saya Bu Febi, kalau 2 pertemuan seperti ini, karena nanti untuk presentasi itu kan butuh waktu yang banyak itu, ya. Jadi kalau bisa bahan presentasi itu sudah selesai pembahasannya hari ini. Selesai hari ini, dikumpulkan nggak harus hari ini, tapi sudah harus selesai tugas individunya. Jadi pertemuan kita yang akan datang anak-anak, kita akan presentasi sekaligus kalian kumpulkan hasil tugasnya nanti secara individu. Nah, jadi itu penilaian individu. Kalau itu tidak dibuat dari sekarang, lalu kapan kita kumpulkan? Apakah setelah presentasi? Lalu apa yang mereka presentasikan? Bukankah yang mereka presentasikan adalah hasil analisis mereka hari ini? Nah, lalu itu kapan dikumpulkan? Bu Febi, saya tanya dulu Bu Febi kira-kira. Iya, Pak. Jadi sebenarnya harus dikasih batasan waktu itu dan dipertegas bahwa harus diselesaikan memang, Pak. Ya, jadi intinya Ibu Bapak sekali lagi ya, LKPD itu bukan tugas individu. Oke. Ya, walaupun dia nanti LKPD itu dibagi per siswa dibagi, dikerjakan kan nggak sendirian, kan mereka biasanya kan berkelompok-kelompok, berarti itu bukan kompetensi pribadi dia individu, sama-sama. Berarti yang namanya jadi saya ulangnya Bapak Ibu ya. Oh ya sebentar, tadi untuk mereka kerjakan LKPD itu videonya yang mana Bu Febi? Yang tadi? Ibu berapa video yang tampilkan? Video yang kedua tadi, Pak. Ada 2 video tadi. Video yang pertama ada 2 video, Pak. Ya, video yang pertama itu yang kereta kencana itu untuk pemahaman konsep. Kemudian video yang kedua yang itu yang mereka untuk mengerjakan LKPD itu, Pak. Ya. Baik, jadi nanti untuk yang LKPD itu kan biasanya masih dalam bentuk poin-poin, Bapak. Biasanya seperti itu ya. Maka kerja kelompok, artinya belum sampai
dalam tugas yang sempurna, belum dituliskan sempurna, belum dalam bentuk analisis yang lengkap, yang paparan yang per paragraf seperti itu. Jadi itu nanti yang bisa Bu Pebi buat penugasannya, yang udah lengkap dengan paragraf itu. Jadi itu penilaian individunya. Jadi boleh berangkat dari LKPD itu, tapi bukan sama. Ya, udah berupa tulisan produk. Oke, saya kira begitu ya Bapak ya. Saya mau tegaskan sekali lagi, mohon kita dengarkan sama-sama. Yang pertama, ketika kita bagikan teks itu atau video misalnya, maka pertama itu untuk bersama-sama dibahas apa yang akan dilakukan dengan teks atau video itu. Ketika nanti mereka bekerja di LKPD, maka teks atau videonya itu jangan lagi teks atau video yang sama. Tapi cara pengerjaannya sama dengan apa yang kita terangkan. Nah, setelah itu ada penilaian individu. Nah, ini tentunya masing-masing. Boleh penyempurnaan dari LKPD atau misalnya Bu Pebi, boleh saja penilaian individunya itu kembali menonton video lagi. Misalnya, Bu Pebi bagikan sebuah link. Nah, tugas kalian individu di rumah nanti, masing-masing silakan lihat ini yang Ibu kirimkan linknya ini. Kalian tanggapi secara individu. Tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Selain itu nanti kita akan presentasikan hasil kerja kelompok dalam membahas LKPD tadi. Gitu. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu ya untuk Pebi secara umum tadi saya melihat sudah bagus ya. Oke. Baik. Saya kira cukup Ibu Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas penguatannya. Ibu Lista mungkin? Ada Ibu Lista? Ya. Terima kasih Pak Sarifudin. Ya. Sudah banyak menyampaikan kepada Bu Febi ya tentang masukan-masukan yang perlu diperbaiki. Ya, sudah mulai kelihatan bisa menguasai ini forum istilahnya Bapak Ibu sekalian. Tadi pertama kan memang Bu Fatma kan masih awal ya, sekarang sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah berarti ada proses perbaikan, proses pembelajaran di sini ya. Hanya saja yang seperti disampaikan Pak Sarifudin tadi, dan ini sudah sering kami sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran itu ada 3 tahap yang tidak boleh itu ditinggalkan satupun. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Apa saja pendahuluan dipahami terlebih dahulu. Apa saja inti dipahami. Apa saja penutup itu harus dipahami. Jadi mengenai waktu tinggal kita sendiri yang membaginya Bapak Ibu ya. Ini misalnya kalau guru ini bisa membuat jadi panjang, bisa membuat jadi pendek. Kita disuruh mengajar 1 hari bisa. Kita disuruh mengajar 1 jam saja bisa. Kita disuruh mengajar 30 menit saja bisa. Jadi tinggal kita membagi yang 30 menit itu harus ada pendahuluan, inti, penutup. Yang 1 hari itu pun harus ada pendahuluan, inti, penutup. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini jangan hilang gitu. Makanya sering saya katakan, Ibu sebelum melaksanakan proses pembelajaran, pertemuan pertama sampai di mana kira-kira bisa selesai. Itu saja dulu. Nanti pada berikutnya pertemuan kedua itu lanjutannya. Tapi artinya walaupun dia berlanjut bukan berarti kita gantung. Gitu Ibu. Ini kan bukan sinetron. Gitu ya. Kalau sinetron memang perlu. Orang bertanya-tanya apa selanjutnya. Apa selanjutnya. Ini tidak. Kita harus tuntaskan. Setiap kali pertemuan kita tuntaskan. Setiap kali pertemuan harus kita tuntaskan. Gitu ya. Walaupun memang ada lanjutannya. Misalnya minggu depan atau ada pertemuan berikutnya ya. Gitu. Jadi harus evaluasinya kan begitu. Evaluasinya sampai mana ya sesuai dengan kapan pembelajaran yang kita berikan. Artinya begini Ibu, saya kira begini Ibu. Ini memang kebiasaan ini yang perlu dirubah ya, kebiasaan yang perlu dirubah. Pada pertemuan pertama dihabiskan semuanya materinya. Berikutnya pertemuan kedua tugas-tugas yang diberikan. Nah, itu kita rubah. Itu harus kita rubah. Kita tetap melakukan proses
seperti pembelajaran satu kali pertemuan. Makanya kita bagilah pertemuan itu pada pertemuan pertama sampai di mana bisa batasan yang kita bisa selesaikan selama berapa menit itu. Itu. Pada pertemuan keduanya mana? Makanya ada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Itu. Tetapi walaupun dia pertemuan pertama dan kedua, harus ada pendahuluan pada pertemuan pertama, ya pada pertemuan kedua juga ada pendahuluan. Kalau memang kita lanjutkan, kan berarti pertemuan pertama hanya pendahuluan, pertemuan kedua kita nggak ada lagi pendahuluan harusnya kalau memang dilanjutkan. Kan tetap juga kan kita lakukan pendahuluan, kita tanya absennya, kan begitu kan? Tetap kita lihat kondisinya, tujuan pembelajarannya, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-harinya, kemudian kita ikuti inti sintak-sintaknya, kan begitu ya Bu ya? Yang sering ini Ibu dan Bapak lakukan, sering sekali evaluasi tidak ada. Kenapa evaluasi itu penting sekali? Karena itulah yang menunjukkan apakah indikator dalam pembelajaran itu tercapai atau tidak. Gitu. Kita mengukur indikator tujuan pembelajaran kita itu, kita bisa tahu apakah tercapai atau tidak, yaitu dari evaluasi. LKPD itu latihan. Jadi berbeda ya. LKPD fungsinya untuk latihan. Agar mereka bisa terampil, agar mereka bisa menguasai materi, maka kita buatlah LKPD. Gitu. Jadi dari LKPD itulah maka kita akan melihat, oh ternyata dilakukan evaluasi. Setelah dievaluasi kita bisa ukur. Ternyata indikator ini belum tercapai. Ternyata indikator ini tercapai. Itu fungsinya ibu-ibu evaluasi itu. Makanya sangat penting evaluasi itu dilakukan. Gitu ya. Jadi evaluasi itu harus ada untuk menentukan apakah indikator kita tercapai atau tidak. Jangan ini. Makanya coba ini ya ini nanya kan masih fisik ya. Bapak Ibu yang belum tampil, coba Ibu apakan kira-kira pendahuluannya berapa menit, penutupnya berapa menit dan sampai di mana itu. Itu kira-kira. Nah, jadi bisa kita agak-agak dia di mana kita memberikan evaluasi. Mana kita akan memberikan LKPD itu berapa lama kita bisa selesaikan kepada siswa. Itu misalnya. Ya sama juga dengan LKPD. LKPD kita berikan tapi kan dibatasin. Ini kan kebetulan Ibu, LKPD-nya itu kita buat per materi. Biasanya kan LKPD 1 semester Ibu. Ya kan? Tidak per materi. Per semester. Kenapa kita bisa membatasi? Kita batasin kan materi, nanti pertemuan ini sampai di sini saja dulu kita selesaikan LKPD-nya. Berikutnya nanti besok lagi pertemuannya ini yang kita selesaikan. Nah, seperti itu juga lah ini Ibu. LKPD yang kita buat ini untuk 2 kali pertemuan. Gitu. Jadi pertemuan yang pertama, LKPD mana yang bisa kita selesaikan? Gitu. Jadi bisa kita nilai apakah ketercapaian pembelajaran kita sudah sesuai dengan yang kita tentukan atau tidak. Itu fungsinya evaluasi ya Bu ya. Jadi boleh tidak ada diskusi juga sih boleh. Tapi, walaupun ada, tapi minimal diskusi kecil juga. Memang sebaiknya ada diskusi karena memang diskusi itu membuat banyak sekali segi positif yang didapat dari siswa itu sendiri, dari antar siswa, itu sangat banyak manfaatnya ketika kita melakukan diskusi. Itu kira-kira ya. Jadi harus ini ya. Kan itu masih Dewi. Oke, saya kira ini dulu Bu Feby ya. Jadi untuk teman-teman yang lain, ini yang lain juga ya, supaya bisa lebih baik lagi. Saya memang berharap begini, semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Gitu. Bukan berarti yang pertama tadi tidak baik, ya memang karena di awal-awal ya. Nah, tapi saya berharap di akhir jangan pula tidak lebih baik gitu ya. Ini kan untuk perbaikan kita bersama. Saya kira itu saja. Jadi sebetulnya tanggung jawab yang paling terakhir itu makin berat loh. Harus lebih baik dari yang pertama. Kalau yang pertama masih kurang-kurang, maklum itu. Tapi kalau sudah yang terakhir masih salah, nggak tahu lagi kita. Oke, silakan Ibu, kita lanjutkan.